Halo Sobat Karangan Farm, kali ini kita akan melakukan pemupukan ke cabai rawit dengan jenis Ori 212 yang sudah berumur 7 hari setelah tanam. Nah, inilah kondisi cabai tersebut setelah 7 hari setelah tanam di lahan pekarangan ya. Ini adalah lahan pekarangan, bisa dilihat sendiri itu ada beberapa cabai sekitar 400 batang yang sudah ditanam selama seminggu atau seminggu yang lalu. Nah, ini udah bertumbuh, artinya si tanam cabai ini sudah menyesuaikan diri, akarnya itu sudah hidup dan juga sudah siap menerima nutrisi dari pupuk. Pemupukan itu sendiri kita menggunakan sistem kocor yang akan kita kocorkan di samping lubang tanam, itu kurang lebih berjarak sekitar 5-10 cm. Nah, kenapa kita mau melakukan pemupukan itu tidak langsung di pohon ini? Karena dikhawatirkan nanti akan stres, tanaman itu akan stres ketika baru menerima pupuk pertama ya. Jadi memang diharuskan untuk berada di lubang pupuk ini sendiri. Dan untuk seterusnya juga disarankan seperti itu harus melakukan pemupukan di lubang pupuk itu sendiri meskipun tanaman itu sudah bertumbuh dewasa. Ya, mohon maaf, ini mungkin mulsanya sedikit kotor ya akibat daun-daun yang berjatuhan karena namanya ini berada di pekarangan ya. Jadi mungkin banyak daun-daun yang berguguran dan berjatuhan di atas mulsa. Nah, untuk pemupukan itu sendiri kita menggunakan dua pupuk, yaitu NPK dan juga NPK Ponska dan juga SP36. Waktu pemupukan yang tepat itu sebaiknya di pagi hari. Karena apa? Karena di pagi hari itu saatnya tanaman itu menyerap nutrisi. Jika kita langsung diberikan pupuk di sekitar tanaman itu sendiri, otomatis kemungkinan besar itu akan langsung terserap oleh tanaman itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga pupuk yang akan diserap itu semakin maksimal, otomatis itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Karena memang sudah terlihat bahwasanya ini mulai sudah menguning gitu, dan artinya itu sudah memerlukan pupuk untuk tanaman itu sendiri. Nah, mungkin kita langsung saja melakukan proses pembuatan pupuk yang akan kita gunakan untuk tanaman cabai Ori 212. Untuk pemupukan awal cabai kita menggunakan dua jenis pupuk, yakni NPK Ponska dengan kandungan nitrogen sebanyak 15%, fosfat sebanyak 10%, dan kalium sebanyak 12%, dan juga kita menggunakan SP36. Nah, takarannya itu untuk sekitar 100 batang tanaman itu kita menggunakan 100 gram NPK Ponska dan juga 100 gram SP36. Nah, ini nanti kita akan larutkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Jadi setiap tanaman nantinya itu akan mendapatkan kurang lebih sekitar 1 gram NPK Ponska dan 1 gram SP36 yang berada pada larutan air sebanyak 100 ml. Nah, selanjutnya kita timbang terlebih dahulu untuk NPK Ponska dan SP36 nya sebanyak 100 gram. Nah, ini sudah saya siapkan timbangannya, kemudian kita nyalakan dulu, kita timbang sebanyak 100 gram. Nah, ini pas 100 gram, lalu kita masukkan ke dalam ember kurang lebih ukuran 10 liter. Ini juga untuk SP36 nya juga 100 gram ya, udah 100 gram, kemudian kita campurkan ke dalam ember itu, dan selanjutnya kita isi air dan diaduk hingga rata. Nah, caranya kita isi terlebih dahulu ember ini menggunakan 1 liter air ya, kemudian kita aduk hingga merata supaya larutannya tercampur dengan air. Nah, ini sudah cukup terlarut, kita tambahkan lagi air hingga 10 liter. Nah, ini sudah cukup, sudah siap dikocorkan ke dalam masing-masing pohon cabai itu sendiri. Dan kita bawa botol aqua ini cukup untuk 2 tanaman. Oke, ini siap digunakan untuk pemupukan cabai sebagai pemupukan awal atau starter.
Nah, ini dia pupuk yang sudah barusan kita buat dan siap untuk dilakukan pengocoran pada tanaman cabai itu sendiri. Caranya untuk sekitar 240 ml itu kita kurangi sedikit ya, kurang lebih segini. Itu kita kocorkan setengahnya ke satu tanaman seperti ini ya, seperti ini. Kemudian yang lainnya juga seperti ini kita kocorkan saja. Dan seterusnya kita akan mengocorkan pengocoran seperti itu hingga semua tanaman itu mendapatkan nutrisi dari pupuk ini dengan baik. Oke sobat karangan farm, kita telah melakukan pemupukan sebanyak 10 liter terhadap kurang lebih 100 tanaman dan ini sudah habis. Masih ada sedikit mungkin ya sisa-sisa dari yang tidak larut ini. Nah, kita akan mengulanginya lagi karena masih banyak tanaman yang belum kita pupuk, yaitu sekitar masih 300-an lagi, 300-an lubang tanam. Mungkin kita akan mengulangi sebanyak 2 sampai 3 kali lagi ya, cara yang seperti tadi. Dan usahakan ya teman-teman, apabila nanti saat pengocorannya itu sudah hampir habis, pupuk-pupuk yang seperti ini itu diusahakan jangan sampai ikut ke dalam lubang tanam, karena dikhawatirkan karena memang masih awal atau masih 1 minggu setelah tanam sebagai starter, ini dikhawatirkan akan mempengaruhi tanaman itu sendiri. Jadi diusahakan airnya saja yang menjadi pupuk itu sendiri gitu. Ini saya sudah selesai melakukan pemupukan kepada pohon cabai sebagai pupuk starter, pupuk awal. Nah, ini masih ada sisa sedikit yang mungkin nanti saya gunakan untuk pemupukan pisang Cavendish di sana supaya tidak terbuang sia-sia. Oke, mungkin ada pertanyaan ya, kenapa menggunakan pupuk SP36 dan juga NPK Ponska? Karena memang untuk tekstur tanah di sini itu cocoknya itu menggunakan NPK Ponska dan juga SP36 sebagai pupuk starter. Mungkin di masing-masing wilayah, masing-masing daerah memiliki kandungan tanah yang berbeda-beda, tetapi itu bisa disesuaikan dengan masing-masing. Dan juga di sini saya juga sudah beberapa kali menggunakan pupuk tersebut dan ternyata memang cocok. Bukti kecocokannya itu apa? Bukti kecocokannya itu tingkat kematian setelah pemupukan itu cukup rendah. Mungkin hanya sekitar 1-2% saja gitu. Jadi kalau 100 batang tanaman itu yang mati paling setelah pemupukan menggunakan NPK dan SP36 itu paling 1 hingga 2 batang ya. Itu memang cukup rendah gitu. Karena memang setiap kali pemupukan pasti ya memang ada saja tanaman yang memang mati gitu. Dan bagaimana dengan mungkin di mungkin di daerah masing-masing kawan-kawan semua juga menggunakan pupuknya masing-masing, misalkan menggunakan urea, menggunakan pupuk-pupuk ultradap dan lain sebagainya, itu silahkan gitu. Dari saya juga tidak melarang karena memang kecocokan tingkat tanaman tersebut pupuknya itu. Jadi silahkan tetap saja dilakukan. Tapi untuk di sini saya menggunakan NPK Ponska dan juga SP36. Nah, untuk SP36 dan NPK Polska itu sendiri juga harganya relatif terjangkau dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain, dan tentu saja manfaatnya juga di sini itu terutamanya itu memang positif gitu. Jadi silakan teman-teman bagi yang menggunakan pupuk apapun itu, sekiranya memang cocok bagi tanaman kalian, terutama di pohon cabai dengan merek Oris 212 ini, ya silahkan tetap dipakai itu. Dan tentunya dengan pupuk yang sudah digunakan teman-teman sendiri, mungkin teman-teman bisa mencoba metode ini, tapi kemungkinan juga terdapat kematian, dan teman-teman juga nggak usah khawatir ya. Mungkin teman-teman bisa coba beberapa tanaman terlebih dahulu menggunakan pupuk ini, baru nanti ketika hasilnya sudah positif itu silakan teman-teman secara meluas menggunakan menggunakan pupuk ini, itu NPK dan juga SP36. Nah, itu untuk terkait pupuknya sendiri ya teman-teman. Kemudian untuk teknik pengocorannya, teknik pengocoran mungkin juga sudah saya contohkan tadi. Mungkin teknik seperti itu mungkin lama gitu, teknik kayak gitu mungkin ribet, ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Mungkin bisa misalkan melarutkan pupuk tersebut dengan larutan air yang dengan posisi yang lebih porsi yang lebih besar gitu, misalkan 100 liter sekaligus, itu juga silahkan itu teman-teman lakukan. Dan juga perbandingannya juga perlu diperhatikan dengan kondisi iklim dan juga kondisi kebutuhan tanaman masing-masing gitu.
misalkan di sini cocoknya itu 100 gram banding 10 liter. Kalau di teman-teman mungkin lebih tinggi ya silakan, ataupun lebih rendah juga nggak apa-apa gitu. Silakan disesuaikan dengan masing-masing masing-masing daerah teman-teman. Itu apabila mungkin ada pertanyaan bila menggunakan tangki semprot bagaimana gitu ya, saya juga memperbolehkan gitu untuk menggunakan tangki seperti itu, mungkin lebih simpel ya daripada menggunakan teknik yang seperti saya tadi lakukan. Dan juga lebih simpel lagi teman-teman itu menggunakan irigasi tetes ya, karena itu juga merupakan teknologi pertanian yang mutakhir itu, terutama untuk pemberian air dan juga pemupukan yang mungkin satu kali langkah itu sudah cukup gitu. Apalagi mungkin teman-teman mempunyai tanamannya mungkin ribuan atau puluhan ribu, teknik-teknik seperti itu bisa digunakan secara efektif dan efisien. Tetapi mungkin jika teman-teman tanamannya itu masih di bawah 1000, menggunakan teknik yang seperti tadi itu adalah cara yang efisien gitu. Jadi efisien itu sendiri bukan berarti menggunakan cara yang semudah mungkin untuk berbagai jenis tanaman, tapi disesuaikan dengan porsi dan juga keadaan tanaman itu sendiri. Nah, itu mungkin ya pembahasan mengenai awal kita melakukan pengocoran atau sebagai pupuk starter pada tanaman cabai. Ya, semoga kedepannya nanti kita semakin maju lagi dalam melakukan perawatan cabai ini ya. Dan langkah selanjutnya setelah dilakukan pengocoran ini tentunya kita akan melakukan pruning ya. Nah, untuk teknik pruning itu sendiri kita akan jelaskan pada video-video selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu terkait dengan teknik pengocoran. Terima kasih sudah menonton video ini. Juga jangan lupa tetap pantau dari channel YouTube Karangan Farm. Terima kasih.